Siapa nih di antara teman-teman yang sering merasa pusing, khawatir, atau bahkan takut setiap kali memikirkan isi dompet dan rekening bank? Tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Kecemasan finansial adalah masalah yang umum, apalagi di era serba cepat dan penuh godaan belanja seperti sekarang. Banyak dari kita bekerja keras tapi nggak tahu kenapa uang itu rasanya cepat banget habis ya. Jawabannya seringkali bukan pada seberapa besar penghasilan kalian, tapi pada seberapa bijak kalian mengelolanya. Ketenangan finansial sejati itu bukan berarti harus punya uang miliaran di bank. Lebih dari itu, ketenangan finansial adalah tentang punya kendali penuh atas hidup kalian, di mana uang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan bukan sebagai sumber stres harian. Ini adalah tentang tidur nyenyak di malam hari karena kalian tahu kalau ada hal yang tidak terduga, kalian sudah punya jaring pengaman. Intinya, kita akan mengubah uang dari monster yang menakutkan menjadi sahabat yang selalu mendukung kehidupan teman-teman. Mari kita bahas 10 rahasia yang bisa membawa teman-teman mencapai ketenangan finansial. Yang pertama adalah pahami dulu apa sih artinya kebebasan finansial yang sesungguhnya. Banyak orang yang salah kaprah mengira bahwa kebebasan finansial adalah kaya raya dan bisa beli apa saja. Padahal, inti dari kebebasan finansial adalah kondisi di mana penghasilan pasif atau uang yang masuk tanpa harus kalian bekerja aktif itu sudah bisa menutup semua biaya bulanan kalian. Kalau kalian sudah mencapai titik ini, maka kalian bisa memilih mau tetap bekerja karena sekedar menghabiskan waktu atau mau pensiun dini dan menikmati hidup. Ini adalah fondasi mental yang harus kalian tanamkan. Berhenti fokus pada bagaimana cara menghabiskan gaji bulan ini dan fokus untuk membuat uang kalian itu bisa bekerja untuk kalian tanpa kalian sendiri harus repot-repot. Targetkan jumlah tertentu dari pengeluaran bulanan teman-teman, lalu hitung berapa banyak aset yang perlu kalian kumpulkan untuk bisa menghasilkan pendapatan pasif sebesar target tersebut. Yang kedua adalah tentukan tujuan keuangan yang jelas. Mengelola uang tanpa tujuan itu seperti berlayar tanpa peta. Kalian mungkin terus bergerak, tapi nggak tahu kapan dan di mana akan berlabuh. Supaya keuangan kalian itu terarah, kalian wajib punya tujuan yang spesifik, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang. Misalnya, tujuan jangka pendek adalah melunasi utang kartu kredit. Jangka menengahnya adalah punya dana untuk membeli rumah. Sementara, jangka panjangnya adalah punya dana pensiun. Dengan memiliki tujuan yang jelas, setiap keputusan pengeluaran akan menjadi lebih mudah. Sebelum kalian membeli sesuatu yang signifikan, kalian bisa bertanya pada diri sendiri, apakah pengeluaran ini mendekatkan saya pada tujuan rumah impian atau malah menjauhkan? Tujuan yang spesifik juga bisa membantu kalian menetapkan target menabung yang realistis, sehingga kalian akan lebih termotivasi dan disiplin untuk mencapainya. Kemudian, yang ketiga adalah lunasi utang yang tidak produktif. Utang konsumtif seperti utang kartu kredit atau pinjaman online berbunga tinggi adalah bom waktu terbesar yang bisa merenggut ketenangan finansial kalian. Bunga yang terus berjalan membuat uang kalian menguap sia-sia dan bukannya berinvestasi, uang kalian malah dipakai untuk membayar bunga. Selama kalian masih terjerat utang jenis ini, maka mustahil untuk mencapai ketenangan sejati. Fokuskan semua upaya dan juga sisa uang kalian untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi secepat mungkin. Setelah satu utang lunas, alihkan dana yang biasa kalian pakai untuk mencicil utang itu ke utang berikutnya, dan gitu seterusnya. Semakin cepat kalian bisa lepas dari utang konsumtif, maka semakin besar juga dana yang bisa kalian alokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti investasi atau dana darurat. Yang keempat adalah miliki dana darurat yang ideal. Dana darurat adalah jaring pengaman finansial kita. Ini adalah sejumlah uang tunai yang wajib ada dan hanya boleh digunakan untuk situasi darurat yang betul-betul tidak terduga. Misalnya kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit yang mendadak, atau perbaikan mobil yang benar-benar penting. Tanpa dana darurat, satu musibah kecil saja bisa memaksa kita untuk berhutang atau menjual aset investasi, dan ini tentunya sangat mengganggu ketenangan. Idealnya, jumlah dana darurat adalah 3-6 kali lipat dari pengeluaran bulanan kalian. Buat yang masih single, 3 kali mungkin cukup ya, tapi buat yang sudah berkeluarga atau memiliki penghasilan tidak tetap, sebaiknya siapkan 6-12 bulan pengeluaran. Simpan uang ini di rekening yang mudah dicairkan, tapi terpisah dari rekening sehari-hari supaya kalian tidak tergoda untuk menggunakannya. Yang kelima adalah
bangun mindset untuk kaya dan bukannya sekedar gaya. Rahasia ini sering diabaikan orang. Banyak orang yang mengejar gaya hidup mewah yang sebetulnya hanya topeng. Mereka membeli barang-barang mahal hanya untuk membuat orang lain jadi terkesan, padahal keuangan mereka sendiri rapuh. Nah, kita harus mengubah fokus dari gaya hidup yang boros menjadi membangun kekayaan yang sejati. Orang yang kaya beneran itu biasanya investasi pada aset dan bukannya pada liabilitas. Mulai sekarang, tanyakan pada diri kita, apakah pengeluaran ini meningkatkan nilai diri atau aset kita, atau hanya untuk pamer. Ubah kebiasaan membeli HP terbaru setiap tahun misalnya, karena kebiasaan seperti ini tuh sebetulnya buruk ya. Lebih baik uangnya itu dialokasikan ke reksadana atau saham, atau dana darurat. Mindset orang kaya adalah tentang menunda kesenangan hari ini demi ketenangan finansial di masa depan, dan bukannya hidup boros dengan uang yang belum kalian miliki. Kemudian rahasia yang keenam adalah mulai berinvestasi sejak dini dan konsisten. Menabung saja tidak akan membuat kalian tenang secara finansial karena nilai uang akan terus tergerus oleh inflasi. Satu-satunya cara agar uang kalian bertumbuh dan bahkan mengalahkan inflasi adalah dengan melakukan investasi. Investasi adalah kunci utama yang akan membiarkan keajaiban bunga majemuk bekerja untuk kalian. Semakin awal kalian mulai, maka semakin dahsyat juga hasil yang bisa kalian tunai di masa tua. Gak perlu nunggu uang besar untuk mulai investasi kok. Kalian bisa mulai dari jumlah yang kecil, yang penting rutin dan konsisten. Kenali profil risiko kalian, kemudian pilih instrumen investasi yang tepat, entah itu emas, reksadana, atau saham. Disiplin menyisihkan uang untuk investasi setiap kali habis gajian adalah kebiasaan yang bisa membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, kembangkan sumber pendapatan pasif. Kalau kalian hanya bergantung pada satu sumber penghasilan, misalnya hanya gaji bulanan, maka kalian itu sebetulnya posisinya sangat rentan ya. Karena kalau kalian kena PHK, itu berarti semua pendapatan kalian akan hilang. Ketenangan finansial itu akan datang kalau kalian memiliki mesin uang yang bekerja 24 jam sehari, bahkan di saat kalian sedang tidur ataupun berlibur. Inilah yang disebut dengan pendapatan pasif. Contoh pendapatan pasif itu bisa macam-macam ya, mulai dari menyewakan properti, dividen dari investasi saham, royalti dari produk digital seperti e-book atau kursus online, sampai keuntungan dari bisnis yang sudah berjalan secara semi-otomatis. Menciptakan pendapatan pasif memang butuh waktu dan modal di awalnya. Tapi kalau berhasil, bisa mendatangkan ketenangan dan keamanan finansial untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian tips yang ke-8 adalah lindungi aset dengan asuransi. Asuransi sering dianggap sebagai pengeluaran yang sia-sia. Padahal ini adalah benteng terakhir yang bisa melindungi kerja keras finansial kita. Bayangin aja, kalau kalian sudah menabung bertahun-tahun, tapi kemudian semua uang itu harus habis dalam semalam hanya karena kalian mesti operasi atau kena kecelakaan, itu kasihan banget. Disinilah peran asuransi kesehatan atau asuransi jiwa bisa menjadi sangat penting. Asuransi, terutama asuransi kesehatan, adalah alat transfer risiko yang cerdas. Kalian membayar premi kecil secara rutin untuk menghindari risiko kerugian finansial yang sangat besar. Jangan jadikan asuransi sebagai investasi, tapi anggap saja sebagai pelindung kita. Dengan memiliki asuransi yang memadai, kalian tidak perlu terlalu khawatir asetnya ludes karena satu musibah. Kemudian tips yang ke-9 adalah disiplin mencatat dan mengevaluasi keuangan. Banyak orang yang malas mencatat pengeluaran karena terasa merepotkan atau malah bikin stres. Tapi kalau kalian tidak bisa mengendalikan pengeluaran, itu akan susah untuk mencapai target finansial. Dengan mencatat setiap rupiah yang masuk dan keluar, maka kalian bisa mengetahui kemana sih perginya uang kalian. Kalian juga jadi tahu berapa persis yang harus dihabiskan untuk kebutuhan, keinginan, dan juga untuk tabungan atau investasi. Setelah mencatat, luangkan waktu setiap bulannya untuk mengevaluasi data tersebut. Coba dilihat mana yang melebihi batas, apakah ada pengeluaran yang bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. Evaluasi ini bisa memberi kalian kesadaran penuh terhadap kondisi finansial, dan ini adalah langkah yang sangat penting untuk menuju perubahan. Kalau nggak pernah dievaluasi, kalian hanya akan terus mengulangi pola pengeluaran yang sama. Dan rahasia yang ke-10 adalah membangun gaya hidup frugal dan produktif. Frugal living atau gaya hidup hemat yang cerdas itu beda dengan pelit. Ini adalah memastikan setiap pengeluaran kalian benar-benar memberikan nilai. Kalian tidak perlu mengurangi kualitas hidup, tapi kalian bisa mengurangi pemborosan.
Misalnya, kalian bisa menerapkan aturan harus menunggu 1 minggu sebelum membeli barang yang tidak esensial supaya menghindari pembelian impulsif. Jadilah orang yang produktif dengan terus mengasah keterampilan yang kalian miliki. Kemampuan kalian adalah aset yang nilainya akan terus meningkat seiring waktu, dan ini adalah tabungan atau investasi yang tidak bisa dicuri kecuali kalau kalian sakit ya. Dengan hidup frugal, kalian bisa menyisihkan lebih banyak uang untuk diinvestasikan, tapi dengan menjadi produktif, kalian akan meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak penghasilan. Kombinasi keduanya adalah resep yang mujarab untuk mendatangkan ketenangan finansial. Sekian dulu episode kali ini, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.